Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa manusia menderita? Mungkin ada teori lain yang mengatakan, ya karena nenek moyang kita berdosa. Ya karena kita dulu pernah punya simpanan ini dan itu. Tapi sesungguhnya jawaban menurut agama Buddha sangat sederhana. Mengapa kita menderita? Mengalami kekecewaan, kegagalan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Kita menderita karena kita dilahirkan. Betul toh? Ya, buat apa cari jawaban yang susah-susah? Kita menderita karena kita dilahirkan. Seandainya kita tidak dilahirkan, tidak ada persoalan kita menderita. Kelahiran adalah awal dari penderitaan. Kelahiran diikuti oleh perkembangan, kelahiran diikuti oleh usia tua, kelahiran diikuti oleh sakit, kelahiran diikuti oleh kematian. Di sini kematian digambarkan peti mati, kemudian ini gambarnya yang mati dan masuk krematorium. Antara lahir, saudara, antara dilahirkan sampai mati. Kalau lahir di sini ya, lahir di sini, mati di sini. Antara lahir sampai mati ini, itulah yang namanya hidup sekarang. Dan antara lahir sampai mati itulah di situ timbul penderitaan. Jadi mengapa penderitaan? Mengapa kita menderita? Mengapa kita mengalami penderitaan? Karena kita dilahirkan. Kalau kita tidak dilahirkan, kita tidak menderita. Tidak ada jawaban yang lebih tepat dari itu. Kalau tidak ada kelahiran kembali, tidak ada penderitaan. Bagaimana supaya tidak dilahirkan kembali? Jangan memperpanjang proses penderitaan. Bagaimana supaya tidak memperpanjang proses penderitaan? Jangan menjadi ketagihan. Jangan gondeli, jangan melekat. Berkaryalah, melakukan hasillah, melakukan hal-hal yang bergunalah, tapi jangan melekat pada hasil itu. Karena apapun terkena perubahan. Supaya tidak melekat, jangan mengumbar nafsu keinginan. Saudara harus selektif dengan nafsu saudara. Memutuskan perbuatan dengan panya, dengan wisdom, bukan didorong oleh perasaan semata-mata. Bagaimana supaya nafsunya tidak terumbar? Supaya nafsunya tidak terumbar, perasaan yang kita rasakan jangan sampai membutakan kita. Bagaimana supaya perasaan tidak membutakan kita? Punyailah kesadaran. Ya, jadi bagaimana Bante supaya perasaan tidak membutakan kita? Ya jangan makan, ya jangan melihat, ya jangan mendengar. Bukan itu caranya. Melihatlah, mendengarlah, makanlah. Rasakanlah senang sebagai senang, tidak senang sebagai tidak senang. Tetapi perasaan itu jangan membuat Anda buta. Bagaimana supaya tidak buta? Harus punya kesadaran. Mindfulness, perhatian yang penuh, pengertian dharma yang cukup. Dari mana didapat? Dari meditasi, dari belajar, dari menjalankan sila. Dari sila, dari meditasi, dari panya. Sila, samadhi, dan panya, itulah yang akan membuat perasaan adalah perasaan. Perasaan tidak akan membutakan kita. Kalau perasaan tidak membutakan kita, tidak timbul nafsu keinginan. Kalau tidak timbul nafsu keinginan, tidak timbul kemelekatan. Kalau tidak timbul kemelekatan, tidak timbul proses memperpanjang penderitaan. Kalau tidak timbul proses memperpanjang penderitaan, tidak timbul kelahiran kembali. Kalau tidak timbul kelahiran kembali, maka selesailah penderitaan ini.